Shalom saudara-saudara, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan iman, dihindarkan dari segala malapetaka ya. Tetapi jika ada di antara saudara-saudara yang mengalami kesedihan, mengalami kesusahan akibat dilanda bencana alam, ingatlah bahwa ada Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang tetap memegang kendali. Saat teduh kita hari ini dari Yoel pasal 1. Di pasal 1 ini dilatar belakangi dengan keadaan umat yang dilanda bencana alam. Bencana itu adalah belalang-belalang yang melahap habis semua hasil bumi di ladang-ladang. Saking buasnya, belalang-belalang itu sampai-sampai disebutkan begini saudara, giginya setajam taring singa betina. Mengapa? Karena belalang-belalang itu sanggup menggerigiti, menggerogoti semua pohon, termasuk pohon anggur dan pohon ara yang besar itu. Sampai-sampai pohon-pohon itu tinggal tunggulnya. Bahkan batang-batangnya mereka kuliti semua sehingga carang-carangnya menjadi putih. Betapa ganasnya bencana alam berupa belalang di zaman itu. Kengerian yang terjadi akibat bencana alam ini sangat luar biasa, menimbulkan kesengsaraan umat Allah. Padahal jika menilik sejarahnya saudara, kisah ini terjadi sebelum umat Allah dihukum dalam pembuangan. Tetapi memang sudah diperingatkan berulang-ulang agar segera bertobat dari dosa dan kejahatannya. Cara Allah memperingatkan melalui nabi-nabinya itu bermacam-macam. Dan di zaman Yoel ini dengan bencana alam belalang. Saking dahsyatnya, belalang-belalang ini sanggup menanduskan ladang-ladang yang luasnya bermil-mil dalam sekejap. Tak seorang pun yang sanggup menghentikannya. Tentunya kita bertanya, apakah Allah mengetahui bahwa umatnya dilanda bencana alam? Jawabannya adalah ya, tahu. Sebab memang yang menggerakkan bencana itu adalah Allah sendiri. Beginilah pengakuan Nabi Yoel, ayat 15. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Lalu kita bertanya, lah untuk apa Allah mendatangkan bencana atas umatnya? Jawabannya adalah agar umat Allah, para pemimpinnya, tua-tuanya bertobat dan mencari pertolongan dari Allah saja, bukan kepada ilah lain. Saking hebatnya bencana belalang itu, yang menerima akibatnya bukan hanya manusia, tetapi juga binatang-binatang gembalaan mereka dan tanah-tanah ladang mereka. Mengapa bencana alam itu belalang? Karena hati umat hanya tertuju pada kemakmuran, kekayaan, dan tidak percaya kepada Allah. Memang masih melakukan upacara-upacara keagamaan, ritual-ritual tetap dikerjakan, tapi spiritualnya nihil. Karena ternyata mereka menyembah ilah lain supaya tidak kehilangan kemakmuran yang mereka dapatkan. Apa yang ada di pikiran umat itu yang akhirnya dimusnahkan dengan bencana belalang? Apa yang ditakutkan hilang pada akhirnya lenyap dengan cepat. Saudara-saudara, pada masa Nabi Yoel, Allah memakai bencana alam untuk memperingatkan umat agar bertobat dan mencari Allah semesta alam saja, Allah yang hidup. Apakah pada masa kini, di zaman ini, zaman kita sekarang ini, Allah masih memakai bencana alam untuk memperingatkan supaya umatnya bertobat? Kalau untuk umatnya Allah saja, saya rasa tidak lagi. Sebab zaman sekarang tidak ada lagi nabi yang dapat menerangkan apakah sebuah bencana itu memang Tuhan kirimkan untuk umat supaya bertobat. Bencana alam itu sifatnya lebih umum. Jadi jika bencana alam adalah sebuah peringatan dari Allah, maka itu sifatnya umum, bukan hanya untuk umat, tetapi untuk semua manusia, baik umat maupun bukan umat. Untuk orang percaya atau gereja atau umat Allah bisa saja berdosa. Dosa orang percaya itu dua macam, saudara. Yang pertama mendukakan Roh Kudus. Tetapi seperti apakah mendukakan Roh Kudus itu? Mendukakan Roh Kudus itu tidak taat firman, memilih melakukan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Roh Kuduslah yang menegur dan mengingatkan sehingga orang percaya sadar dan bertobat kembali. Yang kedua, dosanya adalah memadamkan roh. Memadamkan roh itu dapat dimengerti sebagai hal yang bersangkut paut dengan masalah pelayanan orang percaya.
tidak setia, menjadi malas, beralasan dengan alasan-alasan yang dibangunnya sendiri, sehingga seolah-olah membenarkan diri dengan tidak melayani. Itu memadamkan roh. Roh Kudus tidak akan membiarkan orang percaya jatuh dalam dosa ini. Roh Kudus mempunyai cara yang jitu sehingga orang percaya sadar dan bertobat. Sementara untuk orang yang tidak percaya, yang menolak Roh Kudus, menghina Roh Kudus, bahkan menghujat Roh Kudus, ini adalah dosa yang serius dari orang yang tidak percaya. Orang-orang ini sudah mendengarkan firman dan digerakkan Roh Kudus untuk percaya, tapi orang itu kekeh menolak menyerahkan diri kepada Kristus serta menganggap karya Allah sebagai karya iblis. Orang tersebut telah menghujat Roh Kudus. Marilah kita kembali kepada firman Allah. Janganlah membandingkan diri dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tunduklah pada Allah dan hiduplah oleh firman-Nya, walau keputusan saudara tidak populer. Orang percaya akan terus mengalami kegelisahan dan ketidakdamaian jika terus berdosa. Roh Allah dalam diri saudara yang membuat saudara gelisah dan tidak damai. Sebab roh Allah tidak bisa kompromi dengan dosa. Sebaliknya, jika saudara tenang-tenang saja, walau saudara berulang kali berbuat dosa dan kejahatan, ketidakjujuran saudara, maka patut saudara berhati-hati. Jangan-jangan saudara sudah tegar tengkuk, sehingga tidak merasakan apa-apa lagi. Semoga Tuhan menolong kita semua menjadi pribadi yang lembut hati. Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, bahwa Roh Kudus akan menegur dan mengingatkan kami ketika kami mulai menjurus ke arah dosa dan hidup di dalam dosa. Terima kasih Tuhan, tegurlah kami supaya kami kembali kepadamu. Bersyukur untuk pemilihan majelis yang sudah dilaksanakan dengan baik dan 7 penatua telah terpilih. Siapapun itu Tuhan, ini adalah kehendak-Mu. Tolonglah agar kami semua dapat bekerja sama memajukan gereja Tuhan dengan tatanan firman Tuhan, tata gereja dan keputusan-keputusan majelis. Terima kasih Tuhan. Formasi majelis yang akan disusun, kiranya Tuhan tolong. Persekutuan KW di rumah Cik Sotong, kiranya Tuhan berkati. Cik Sotong sekeluarga yang menyambut kami, bersama dengan orang-orang yang hadir di dalam persekutuan. Kami mendoakan untuk pelayanan mahasiswa 1 tahun, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan keberanian untuk maju dan berkembang dan bekerja sama dalam satu tim. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.